keutamaan qiyamul lail. An Sahal bin Sa'id qala, dari Sahal diceritakan dari Sahal bin Sa'id, dia berkata, ja'a Jibril al-malaikah, malaikat Jibril datang. Ja'a Jibril alaihi salamu ila nabi, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syita fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu wa mal ma syita fa innaka majziyun bihi. Ini pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa? Nah, ada 3 pesan. Yang pertama tentang kematian. Masyita fa innaka mayyitun, bahwa hiduplah engkau sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Dengan artian kita bebas, hidup itu bebas, terserah orang yang menjalaninya. Kita melakukan kejahatan, melakukan kebaikan, ingin sholat, ingin itu, ingin gini, itu terserah. Tapi ingat bahwa hidup di dunia yang selamanya akan abadi, akan datang kepada kita yang namanya kematian. Kenapa kok kematian? Sebab kematian ini merupakan unsur yang ditakuti oleh manusia. Kenapa? Jangankan orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan sholat, yang melakukan ibadah, yang mengerjakan ibadah kepada Allah, melakukan kebaikan kepada Allah, mereka takut namanya mati. Karena mereka takut, karena mereka merasa takut bahwa amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqu, dan cintailah sesukamu, sesungguhnya engkau akan melepaskannya. Dengan artian kita bebas cinta terhadap seseorang, cinta terhadap sesuatu. Namun ingat bahwa cinta manusia itu tidak akan abadi. Ketika cintanya manusia itu karena nafsu, maka ia akan merasakan yang namanya kehilangan, merasakan yang namanya ditinggalkan, merasakan penyesalan. Namun ketika kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan merasakan yang namanya kehilangan, tidak merasakan yang namanya penyesalan. Sebab kita yakin terhadap cinta kita kepada Allah. Kemudian wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi, dan malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad, kerjakanlah sesukamu, berbuatlah sesukamu. Namun ingat, perbuatan itu pasti ada balasannya. Perbuatan itu pasti ada balasannya. Artinya yang 3 pesan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, dengan artian juga 3 pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail, wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan orang mukmin itu yaitu ketika ia qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nasi, dan keperkasaan orang mukmin tersebut istighna'u 'anil nasi, tidak butuh terhadap seseorang. Maksudnya gini, ketika ia ingin mengerjakan sesuatu, ia tidak meminta tolong terhadap manusia, sama manusia, melainkan ia langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus qalat Aisyah Siti Aisyah berkata, la tada qiyamul lail fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadruhu wa kana idza marida aw qasala shalla qa'idan. Ini Siti Aisyah berkata, jangan tinggalkanlah qiyamul lail, sesungguhnya Nabi itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Terus bagaimana? Nabi Muhammad itu juga manusia, juga bisa merasakan sakit dan malas. Sehingga diteruskan lagi, wa kana idza marida aw qasala, dan ketika Nabi Muhammad sakit ataupun ia malas, shalla qa'idan, maka ia salat duduk. Masya Allah, para sahabat, mari kita jangan tinggalkan yang namanya qiyamul lail. An Abi Umamah al-Bahili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat,
diceritakan dari Abi Umamah, Rasulullah berkata, "Alaikum bi qiyamun lail fa innahu shalihin wa qurbatun lakum ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyi'ati wa manhatun 'anil ismi." Bahwa Nabi Muhammad berkata, kerjakanlah qiyamun lail. Sesungguhnya qiyamun lail itu merupakan kebiasaan ulama-ulama soleh yang terdahulu. Kenapa? Sesungguhnya qiyamun lail itu mendekatkan kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Terus qiyamun lail juga bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Juga bisa merupakan pencegah dari perbuatan dosa. An Bilalin bin Rabahin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu, dari Bilal berkata, Rasulullah bersabda, sama artinya dengan hadis yang di atas, apa? Alaikum bi qiyamul lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatun ilallahi wa takfirun lisayyiati wa manhatun 'anil ismi. Namun ada satu tambahannya, wa matradatun lidda'i 'anil jasati. Apa? Bisa menunda penyakit-penyakit yang mau menghampiri kita atau yang ada di badan kita. Jadi qiyamul lail itu bisa dijadikan obat terhadap penyakit-penyakit yang ada di badan kita. Terus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minan laili fa shalla wa aiqadha imra'atuhu fa in abad nadha fi wajhihil ma'ah. Rahimallahu imra'atan qamat minan laili fa shallat wa aiqadat zaujaha fa in abana nadha fi wajhihil ma'ah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap seorang lelaki ketika ia bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat, kemudian ia mengajak istrinya, istri yang sedang tidur diajak untuk melaksanakan qiyamul lail, dan ketika istri tidak bangun, ia ditetesi air wajah. Allah begitu. Beda halnya seorang lelaki yang bangun tengah malam, dan kemudian membangun istrinya, tapi ia tidak melaksanakan sholat, tidak apa-apa, hanya membangun istrinya untuk melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu beda, bukan yang dimaksud hadis ini. Kemudian sebaliknya seorang perempuan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat dan mengajak suaminya untuk melaksanakan qiyamul lail, dan ketika suaminya tidak bangun, itu bisa ditetesin air wajahnya. Kemudian an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istaiqadha minal laili wa aiqadha mar'atahu fa shallaya rak'ataini jami'an. Artinya barang siapa yang bangun tengah malam dan mengajak istrinya untuk melaksanakan, kemudian mereka berdua sholat 2 rakaat secara berjemaah, kutiba lailata idin minadzakirani lahu katsiran wadzakirati. Barang siapa yang bangun tengah malam dan mengajak istrinya kemudian melakukan sholat qiyamul lail 2 rakaat secara berjemaah, maka dicatatnya bahwa mereka ini merupakan termasuk golongan orang-orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah para sahabat, mari kita usahakan untuk bangun melaksanakan qiyamul lail 2 rakaat saja sudah dicatat termasuk golongan orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, yaqitu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama thalatha qadatin, bahwa malaikat mengikat di tengkuk kepada kita, bahwa malaikat mengikat di tengkuk kepada kita ketika kita tidur dengan 3 ikatan. Qadatin yadrubu akanaha alaika lailun tawilun, dan setiap ikatan ditulis bacaan yang artinya bagi engkau malam itu masih panjang, fa idza staiqata fa in dzakara rabbahu, ketika orang tersebut
satu ikatan. Fa in tawaddo'a, ketika orang tersebut habis pikir pas langsung ngambil wudu, in hadat uqdatun, maka lepas lagi ikatannya. Fa in shalla, ketika orang tersebut habis ngambil wudu pas sholat, in hadat uqdatun, maka semuanya terlepas. Fa asbaha nasyitan qayyimatan nafsi, ketika sudah terlepas semua, sungguh bahagianya orang tersebut di pagi hari. Sungguh bahagianya di pagi hari orang tersebut di pagi hari dalam sebagai orang yang sangat semangat